Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Irza Nafal, mahasiswa UIN Muncul Padang semester 4. Di sini saya akan meneruskan materi tentang Balaghah Al-Quran. Adapun yang menjadi dosen pengampu mata kuliah Balaghah Al-Quran saya pada kali ini yaitu Al-Ustadz Abdul Khabir MAG. Baiklah, masuk kita kepada materi yang pertama, yaitu pengertian Balaghah Al-Quran. Secara bahasa, balaghah berasal dari kata balaghah yang berarti sampai atau mencapai tujuan. Secara istilah, balaghah adalah kemampuan seseorang untuk menyusun kalimat yang fasih, indah, jelas, dan yang paling utamanya sesuai dengan situasi dan kondisi, atau biasa disebut muqtada al-hal. Jadi seorang pembicara yang balik atau yang ahli balaghah, mereka tahu kapan harus menggunakan kata-kata yang singkat, kapan harus panjang lebar, dan kapan harus menggunakan gaya bahasa tertentu berdasarkan siapa yang menjadi pendengarnya. Selanjutnya, ruang lingkup balaghah. Ruang lingkup balaghah terbagi atas 3. Yang pertama, ilmu ma'ani, yaitu ilmu yang mempelajari struktur kalimat agar sesuai dengan tuntutan keadaan. Yang menjadi fokusnya ialah pada tarkibnya atau susunan katanya, seperti penggunaan fasal dan wasal, i'jaz, itnab, dan musawah. Yang kedua ialah ilmu bayan. Ilmu bayan ini ialah ilmu yang mempelajari cara menyampaikan satu makna dengan gaya yang sangat beragam untuk memperjelas pesan tersebut. Yang menjadi cakupannya ialah tasbih, yang artinya penyerupaan, majaz yang berarti kiasan, dan kinayah atau ungkapan yang tidak langsung. Yang ketiga ialah ilmu badi'. Ilmu badi' ini berfokus pada keestetikan atau keindahan untuk mempercantik lafal atau makna. Ilmu badi' ini mencangkup kepada al-muhassinat al-lafziyah, itu keindahan bunyi atau lafaz, dan al-muhassinat al-maknawiyah, itu keindahan makna, seperti yang termasuk dalam ilmu badi' ini tibak atau lawan kata. Nah, selanjutnya bagaimana contoh dari ketiga ruang lingkup tersebut? Pertama, ada ilmu ma'ani, bisa kita lihat pada surah Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata iya itu dia berada pada sebelum kata kerja yang berfungsi untuk membatasi makna tersebut, yang artinya itu hanya kepadamu kami beribadah dan tidak kepada yang lain. Jadi ini adalah bentuk dari penegasan tauhid yang sangat kuat secara balaghah. Adapun yang kedua, ilmu bayan, kita di sini mengambil majaz, itunya pada surah Al-Fat ayat 10. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Maksud dari tangan Allah ini bukan secara fisik tangan manusia bentuknya, akan tetapi kata tangan di sini secara balaghah diartikan sebagai kekuasaan Allah, kekuatan dan pertolongan dari Allah. Selanjutnya ada ilmu badi'. Di sini kita mengambil tibak atau lawan kata. Ada pada surah An-Najm ayat 43. Pada penggalan ayat tersebut, wa annahu huwa adhaka wa abka. Pada kata adhaka yang berarti tertawa dan abka yang berarti menangis, secara berdampingan dalam satu kalimat. Ini memberikan efek keindahan sekaligus penegasan bahwa Allah lah yang mengatur segala perubahan kondisi manusia, yang awalnya tertawa menjadi menangis, dari menangis pun bisa menjadi tertawa. Begitulah keindahannya Al-Quran. Baik, selanjutnya kita masuk kepada khobar dan insya. Apa yang dimaksud dengan khobar dan insya itu? Khobar itu berarti bisa dikatakan berita. Jadi kalam khobar ialah kalimat yang mengandung kebenaran atau kedustaan. Yang menjadi tujuan dari khobar tersebut ialah memberikan informasi yang baru ataupun mempertegas informasi yang sudah ada.
Ini ada 3. Jadi khobar ini memiliki 3 gaya pendengar ketika kita menyampaikan khobar. Yang pertama ada ibtidai, yaitu kita menyampaikan tanpa penegasan. Yang kedua tolabi, yaitu dengan sedikit penguatan menggunakan qad dan inna untuk pendengar yang ragu. Dan yang ketiga ialah ingkari. Ingkari ini kita memerlukan banyak penguatan karena pendengar pun menolak berita yang kita sampaikan. Selanjutnya itu insya. Insya ini ialah non berita atau tidak berita. Jadi kalam insya itu adalah kalimat yang tidak mengandung potensi benar atau bohong karena ia tidak sedang memberikan informasi yang realita atau tidak memberikan berita. Dan insya ini adalah kalimat yang menciptakan atau menuntut sesuatu. Insya itu terbagi atas 2. Yang pertama insya talabi, yaitu kalimat yang meminta atau menuntut terjadi sesuatu yang belum terwujud. Dan yang kedua adalah insya ghair talabi, yaitu kalimat yang bukan berupa permintaan atau penuntutan. Selanjutnya ada amar dan nahi. Amar ialah berupa perintah, jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Bagaimana salah satu contohnya terdapat dalam surat An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Pada kata ya'muru bil adl tersebut yang berarti menyuruh berlaku adil itu termasuk pada amar atau perintah. Selanjutnya yaitu nahi. Nahi ini ya larangan. Jadi tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang menjadi larangan. Salah satu contohnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 pada penggalan ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Pada kata la ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba, termasuk kepada nahi atau larangan. Itulah materi balaghah Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.